Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, S.H. Mintarja. Episode 155. Sementara itu Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyai Soka telah berusaha pula mengurangi kegiatan Risang dengan cara yang lain lagi. Kiai Badra yang beberapa kali mendapat pengaduan dari Iswari telah memanggil Risang untuk menemuinya. Ketika Risang menghadapnya, maka telah hadir pula Kiai Soka dan Nyai Soka. Risang, berkata Kiai Badra, kedatanganmu telah memberikan harapan ganda bagi kami yang tua-tua. Kami berharap bahwa kau akan dapat memecahkan persoalan tanah perdikan ini bersama ibumu jika utusan dari Pajang itu datang. Sebenarnya lah bahwa kami yang tua-tua ini tidak mempunyai wewenang apapun atas tanah perdikan ini, karena tanah perdikan ini merupakan warisan yang mengalir dari kakekmu, ayah dari ayahmu. Sedangkan kami adalah keluarga dari sisi ibumu. Karena itu, maka kami ingin memberikan warisan yang akan dapat mengimbangi warisan yang akan kau terima dari sisi ayahmu itu. Meskipun barangkali nilai dari warisan yang ingin kami berikan tidak memadai dibandingkan dengan warisan yang akan kau terima dari ayahmu. Kami sudah sepakat bahwa kami akan mewariskan ilmu Janget Kinatelon. Dengan demikian maka kau akan mendapat warisan tanah perdikan ini dan kau selanjutnya akan mampu memimpinnya dan mengembangkannya. Risang termangu-mangu. Sementara Kiai Badra berkata selanjutnya, namun demikian, segala sesuatunya kita memang tidak akan dapat menyimpang dari paugeran. Risang mengangkat wajahnya yang menunduk. Namun Kiai Badra telah berkata selanjutnya, karena itu, maka aku ingin mulai membawamu kembali ke sanggar. Sudah tentu akan disesuaikan dengan waktumu yang sempit. Namun sebaiknya kau tidak menunda-nunda lagi, selagi umurku dan umur kedua kakek dan nenekmu itu masih belum sampai pada satu batas akhir. Risang termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa hal itu dilakukan oleh ketiga orang tua itu tentu dalam kaitan pesan ibunya agar ia mengurangi kegiatannya. Namun Kiai Badra nampaknya mampu membaca perasaan anak muda itu. Sehingga karena itu maka katanya, jangan mengelak Risang. Jika kau masih mengakui kami sebagai guru-gurumu, agaknya kami tidak perlu memakai bahasa seorang guru dalam olah kanuragan kepada muridnya. Kau tentu tahu maksudku. Risang memang tidak mungkin mengelak lagi. Ia sadar akan kewajiban seorang murid terhadap seorang atau beberapa orang gurunya. Karena itu, maka Risang pun kemudian telah mengangguk hormat sambil berkata, aku akan melakukan segala perintah kakek dan nenek. Nah, berkata Kiai Badra, jika kau sudah memiliki ilmu Janget Kinatelon, maka kau tidak perlu lagi untuk menjadi seorang anak di padepokan Bibis yang jauh itu, meskipun bukan berarti bahwa kau tidak akan pergi lagi ke padukuhan Bibis. Juga seandainya kau kelak kembali ke Pajang dalam urusan apapun, maka kau dapat dengan tengadah menyebut namamu, Risang. Putra Tanah Perdikan Sembojan. Risang sekali lagi mengangguk hormat. Namun sebenarnya lah ia tentu akan merasa bangga bahwa jika pada suatu kali ia bertemu lagi dengan Kasada, dengan Ki Lurah di Payuda dan dengan seorang gadis yang bernama Riris serta kakaknya Jangkung Jaladri, ia dapat menyebut dirinya putra Tanah Perdikan Sembojan. Bahkan cucu Ki Gede Sembojan, yang berhak mewarisi jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan. Ia tidak perlu lagi menunduk dengan hati yang berdebar-debar jika seseorang bertanya tentang asal-usulnya. Bahkan jika seseorang ingin datang menengoknya. Nah, berkata Kiai Badra kemudian, bersiap-siaplah untuk kembali memasuki sanggar. Untuk memantapkan landasan ilmumu, maka diperlukan waktu beberapa bulan. Dalam keadaan yang demikian, maka kau masih belum perlu membatasi diri terlalu ketat. Kau masih dapat berada di antara para pengawal tanah perdikan serta masih dapat setiap saat melihat-lihat keadaan. Sambil menunggu kedatangan utusan dari Pajang dalam hubungannya dengan kedudukan tanah perdikan ini. Risang mengangguk-angguk kecil. Sementara Kiai Badra berkata, namun nanti pada saatnya, kau harus mengurung diri dalam sanggar selama 40 hari 40 malam. Risang menarik nafas dalam-dalam. Namun masa untuk mengurung diri 40 hari 40 malam itu tentu jika ia sudah sampai pada tahap akhir dari usahanya untuk mewarisi ilmu Janget Kinatelon. Itu pun masih harus diikuti dengan usaha mengembangkannya, sehingga diperlukan waktu lagi. Tetapi selama ia masih memantapkan landasan untuk menguasai ilmu Janget Kinatelon itu, maka ia masih akan dapat berada di antara para pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Karena itu, maka Risang pun kemudian berkata, kakek dan nenek. Aku mengucapkan terima kasih atas segala perhatian kakek dan nenek terhadapku. Aku akan patuh menjalani segala laku yang harus aku tempuh. Bagus, berkata Kiai Badra, untuk sementara kita akan berada di sanggar di setiap sore hari. Mungkin kita akan mempergunakan waktu agak panjang,
sehingga malam hari. Tetapi aku sudah berbicara dengan ibumu, bahwa di pagi hari kau tidak perlu bangun pagi-pagi sekali sebagaimana kau lakukan. Kau dapat bangun setelah matahari terbit. Bahkan jika kita berlatih sampai dini, kau dapat bangun lebih lambat. Atau, kau tetap membiarkan kebiasaanmu bangun pagi-pagi, namun kemudian kau akan diperkenankan tidur lagi beberapa saat sebelum matahari naik. Risang mengangguk-angguk kecil. Ia sadar bahwa guru-gurunya itu ingin mempersempit waktunya. Tetapi Risang tidak akan dapat menolak. Risang, berkata Kiai Badra kemudian, bersiaplah untuk sepekan ini. Dalam sepekan ini, aku minta untuk mempersiapkan diri. Mulailah kadang-kadang memasuki sanggar sendiri. Mungkin kau dapat dibantu oleh paman-pamanmu, Sambi Wulung, Jati Wulung, Gandar atau Bibi. Bahkan mungkin jika sempat ibumu dapat langsung turun pula ke sanggar. Risang mengangguk hormat sambil menjawab, ya kakek. Aku akan melakukannya. Kiai Badra mengangguk-angguk. Namun seperti juga Kiai dan Nyai Soka, ia melihat kekecewaan yang membayang di hati anak muda itu di samping kebanggaannya sebagai murid yang mendapat kepercayaan gurunya untuk mewarisi ilmu tertinggi yang pernah disusun oleh ketiga orang gurunya yang memiliki latar belakang ilmu yang berbeda. Namun juga karena itu, maka ilmu Janget Kinatelon memiliki unsur yang sangat lengkap. Tetapi di samping tanggung jawabnya sebagai seorang murid, Risang pun merasa bertanggung jawab atas tanah perdikannya meskipun dengan sikap seorang anak muda yang jantungnya masih cepat bergejolak dan darahnya mudah menjadi panas. Usaha orang-orang tua itu memang sedikit berhasil. Selain permintaan ibunya yang berulang kali disampaikan kepada anak muda itu, agar Risang tidak terlalu memacu peningkatan kemampuan para pengawal yang sudah terhitung baik itu. Dengan laku yang harus dijalani, maka Risang hanya mempunyai waktu luang sedikit sekali. Di pagi hari, anak-anak muda termasuk para pengawal harus bekerja di sawah. Di sore hari sampai jauh malam Risang sendiri harus berada di sanggar. Namun ternyata bahwa gairah para pengawal pun cukup tinggi. Mereka sadar bahwa waktu Risang menjadi sangat sempit. Karena itu, mereka telah menyediakan waktu kapan saja dikehendaki oleh Risang. Apalagi yang kemudian mendapat tempaan khusus adalah hanya para pemimpin kelompok yang kemudian harus melakukannya pula kepada para pengawal. Namun dalam pada itu, Risang yang tumbuh menjadi dewasa itu pun telah mendapat perhatian khusus dari beberapa orang tua yang terpandang di tanah perdikan. Bukan sebagai seorang pemimpin yang bakal memegang jabatan kepala tanah perdikan, bukan pula sebagai seorang yang berilmu tinggi. Tetapi sebagai seorang anak muda yang menjadi dewasa, yang sudah sepatutnya mempunyai kawan hidupnya. Beberapa orang yang mempunyai anak gadis menjadi berharap-harap cemas. Jika Risang berada di padukuhan-padukuhan dalam rangka tugasnya, maka orang-orang tua yang memiliki kelebihan dari orang-orang lain, apakah karena kekayaannya, apakah karena pengaruhnya atau karena ia menjadi seorang bekel di padukuhan atau karena sebab-sebab lain, berusaha untuk minta agar Risang singgah di rumahnya. Sementara itu, gadis-gadis yang pergi ke pasar, jika mereka bertemu dengan Risang di jalan, ada-ada saja ulah mereka. Gadis-gadis itu kadang-kadang kehilangan kendali yang mengikat mereka sesuai dengan tata kehidupan, sehingga sekali-sekali mereka justru saling mendorong, tertawa tertahan-tahan dan apabila mereka menyadari tingkah lakunya itu, maka wajah mereka pun menjadi merah. Beberapa orang gadis yang sedang mencuci pakaian di pinggir kali tidak lagi ingat sepotong kainnya hanyut jika kebetulan Risang dan beberapa orang kawannya berjalan di tanggul untuk melihat-lihat ketahanan tanggul-tanggul sungai menghadapi musim basah. Risang sendiri bukannya seorang yang berperasaan sekeras batu-batu padas di pebukitan yang membujur bagaikan dinding bagi tanah perdikannya itu. Risang sekali-sekali juga memperhatikan gadis-gadis yang pernah ditemuinya di tanah perdikannya. Bahkan Risang juga mengenal beberapa orang di antara mereka. Tetapi Risang tidak pernah menjadi akrab dengan mereka. Seorang pun tidak. Risang mengenal mereka sebagaimana ia mengenal perempuan-perempuan di tanah perdikan itu. Yang muda, yang tua, yang berusia senja atau bahkan anak-anak sekalipun. Yang menggelisahkan Risang adalah, justru pada saat-saat ia bertemu dengan gadis-gadis di tanah perdikannya, maka ia mulai membayangkan wajah gadis yang pernah ditemuinya dalam perjalanannya pulang ke tanah perdikan Sembojan, Riris Respati. Anak Ki Lurah di Payuda. Kadang-kadang Risang juga menyesal, bahwa ia tidak berterus terang tentang dirinya. Bahwa ia adalah cucu kepala tanah perdikan Sembojan. Seandainya ia berterus terang, maka Jangkung tentu pernah menengoknya sekali-sekali, sehingga ia akan dapat membuat alasan untuk datang kembali ke rumah Ki Lurah di Payuda. Setiap kali Risang memang berusaha untuk melupakan Riris. Tetapi setiap kali wajah itu justru membayang jika ia mendengar suara gadis-gadis yang bergurau di tepi sungai saat mereka mencuci pakaian, atau gadis-gadis yang pergi ke sawah mengirimkan makanan dan minuman bagi keluarga mereka yang sedang bekerja.
Sebenarnya lah, Riris, anak gadis Kilurah di Payuda juga sering pergi ke sawah. Tetapi ia tidak pernah pergi tanpa kakaknya. Jangkung. Bagaimanapun juga, Riris tidak dapat melupakan bahwa seseorang tentu mendendamnya. Riris pun sekali-sekali masih membayangkan bahwa seseorang telah menyelamatkannya dari kemarahan anak muda yang menjadi kecewa kepada sikapnya. Seorang bekas prajurit yang bernama Barata, yang ternyata memiliki kemampuan yang sangat tinggi, sehingga dengan mudah ia dapat mengalahkan orang-orang yang mengganggunya. Dari hari ke hari, maka Riris mulai menjadi semakin tenang karena menurut perhitungannya, laki-laki itu tentu sudah menjadi jera. Meskipun demikian, Riris masih saja tidak mau keluar rumahnya tanpa kakaknya atau ayahnya. Bahkan pergi ke rumah tetangga pun Riris selalu mengajak seseorang pembantunya, meskipun juga seorang perempuan. Tetapi hari yang sama sekali tidak diduga-duga itu pun telah terjadi. Ketika Riris pergi ke sawah bersama dengan kakaknya sambil membawa minuman karena Setra telah membawa makanan lebih banyak dari biasanya. Justru saat kerja di sawah menjadi lebih banyak sehingga memerlukan tenaga yang lebih banyak pula. Beberapa orang laki-laki telah menghadangnya. Jangkung yang berjalan bersama Riris terkejut. 5 orang laki-laki nampaknya telah menunggunya di simpang 4. Mula-mula Jangkung memang ragu-ragu, apakah orang-orang itu ada sangkut pautnya dengan kehadirannya. Namun ketika ia melihat laki-laki yang sering mengganggu adiknya, maka jantungnya pun menjadi berdebar-debar. Riris yang juga melihatnya telah dengan serta-merta berhenti. Sambil menarik tangan kakaknya ia berdesis, "Kakang, mari kita kembali." Jangkung termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya jalan bulak yang cukup panjang. Seandainya ia kembali, maka orang-orang itu tentu akan mengejarnya dan karena ia bersama dengan Riris, maka orang-orang itu tentu akan dapat menyusulnya. Karena itu, maka Jangkung itu pun kemudian berkata, "Jangan takut Riris. Aku berdua dengan Setra akan menyelesaikan mereka." "Mereka ternyata berlima kakang," desis Riris yang menjadi ketakutan. "Apa boleh buat?" berkata Jangkung, "kita tidak mempunyai pilihan." Sementara itu, karena Jangkung, Riris dan Setra berhenti, kelima orang itulah yang mendekatinya. Sementara Jangkung berkata, "Letakkan makanan itu Setra." Setra telah meletakkan makanan yang dibawanya. Sementara Jangkung bertanya, "Kau berani melawan atau tidak? Jika tidak, larilah ke padukuhan untuk mencari bantuan. Tetapi agaknya mereka tentu tidak akan melepaskanmu." Setra menarik nafas dalam-dalam. Ia bukan seorang yang sering berkelahi. Tetapi dengan mantap ia berkata, "Aku tidak takut kepada mereka." "Bagus," berkata Jangkung, "kita akan berkelahi jika mereka mengganggu Riris." "Jumlah mereka terlalu banyak kakang," berkata Riris. "Pada saat seperti ini banyak orang berada di sawah Riris. Mereka tentu akan melihat jika terjadi perkelahian di sini. Tetapi seandainya tidak, maka aku akan berbuat apa saja untuk melawan mereka," berkata Jangkung. Riris memang melihat ke sebelah menyebelah. Tetapi ia tidak melihat orang berada di sawah. Di sebelah parit induk pekerjaan seakan-akan memang sudah selesai, sehingga tidak banyak lagi orang berada di sawah. 1-2 orang yang pergi ke sawah hanya sekedar menengok aliran parit. Kemudian segera pulang. Baru di seberang parit induk sawah memang baru disiangi, sehingga banyak orang yang berada di sawah. Antara lain sawah Kilurah di Payuda. Namun Riris tidak mendapat kesempatan lagi. Kelima orang itu sudah berdiri beberapa langkah di depannya. "Aku sudah lama menunggu kesempatan seperti ini," berkata laki-laki yang sering mengganggu Riris. "Apakah kau masih belum jera?" bertanya Jangkung. "Laki-laki itu sudah pergi. Tidak ada lagi orang yang dapat menghalangi kami," berkata laki-laki itu. "Tetapi ayah sudah tahu, siapakah yang sering mengganggu adikku. Kau kira ayah terlalu bodoh untuk berdiam diri jika terjadi sesuatu atas adikku?" berkata Jangkung. Yang kemudian melangkah maju adalah kakaknya yang juga pernah dikalahkan oleh Barata. "Sudah aku katakan berkali-kali. Aku tidak takut kepada Kilurah di Payuda meskipun ia bekas seorang prajurit. Apa kau kira seorang prajurit itu menjadi seperti hantu? Sayang anak muda. Kami yang pernah merasa terhina datang untuk menuntut balas." "Terhina oleh siapa?" bertanya Jangkung. "Calon suami Riris. Karena itu, Riris sekarang harus bertanggung jawab," berkata kakak orang yang sering mengganggu Riris itu. "Itu tidak masuk akal. Jika kau memang laki-laki, cari orang yang kau sebut itu. Jangan membebankan kesalahan orang itu kepada seorang gadis yang tidak tahu apa-apa. Itu pun jika Barata dapat dianggap bersalah," jawab Jangkung.
Kami tidak mau berpikir berbelit-belit. Sekarang aku ingin membawa Riris. Jika kau ingin selamat, menyingkirlah. Biarlah ayahmu datang mengambilnya. Itu jika ada keberanian padanya, berkata orang itu. Gila, Jangkung hampir berteriak, kau menghina ayahku. Berteriaklah. Tidak akan ada orang yang mendengar. Sawah ini telah menjadi sepi sejak pekerjaan menyiangi itu selesai. Mungkin di sawah di seberang parit induk sebagaimana sawah ayahmu, yang masih sedang dikerjakan, berkata orang itu. Kau akan menyesal karena kau menghina ayahku, geram Jangkung. Laki-laki bakal suami Riris itu pun telah menghina seluruh keluargaku, berkata orang itu. Persetan. Kau kira aku mau melepaskan adikku? Suara Jangkung menjadi gemetar oleh kemarahan yang memuncak. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, sebaiknya kau tidak ikut campur Jangkung. Atau kau akan mengalami nasib buruk. Riris adalah adikku, Jangkung berkata lantang. Orang itu memberi isyarat. Kelima orang itu pun mulai memencar. Namun Jangkung berkata lantang pula kepada laki-laki yang sering mengganggu Riris itu, apakah kau ingin mempergunakan kesempatan ini untuk memenuhi tantanganku? Ketika aku datang di bawah rumpun bambu itu, kau dalam keadaan lemah. Sekarang kau nampak segar dan siap untuk berkelahi. Tetapi kakaknya tertawa sambil menjawab, aku tidak akan membiarkan ia berkelahi seorang diri. Kami akan berkelahi bersama-sama. Berapapun tinggi ilmumu, maka kau akan kami bantai di sini. Besok atau nanti sore orang-orang yang pergi ke sawah akan menemukan kau setengah mati di jalan ini. Kau dapat saja bercerita siapakah yang telah memukulimu sampai kau tidak mampu bangkit dan berjalan pulang. Kami akan menunggu kedatangan ayahmu atau barangkali ia akan membawa orang-orang upahannya. Orang itu berhenti sejenak, lalu, tetapi ingat. Riris ada di tanganku. Jika ayahmu menjadi gila, maka nasib Riris akan menjadi sangat buruk. Bakal suaminya akan menyesalinya sepanjang umurnya. Jangkung menggeram. Tetapi ia memang tidak mempunyai pilihan lain. Sejenak kemudian, Jangkung pun telah bersiap. Namun ia masih sempat berbisik kepada Setra, jika ada kesempatan, bawa Riris lari. Tetapi seorang di antara kelima orang itu mendengar. Katanya sambil tertawa, Setra akan membawa Riris pergi. Yang lain pun tertawa pula. Namun Jangkung tidak menunggu lebih lama lagi. Sebelum gema suara tertawa itu hilang, maka Jangkung telah meloncat menyerang seorang yang terdekat. Kakinya meluncur dengan derasnya. Orang itu terkejut. Sebelum ia bersiap sepenuhnya, kaki Jangkung telah menghantam dadanya. Orang itu telah terdorong beberapa langkah. Tanpa dapat menguasai keseimbangannya, maka orang itu pun telah terjatuh. Tetapi orang itu masih beruntung, karena kepalanya tidak membentur batang turi yang tumbuh di pinggir jalan atau menghantam padas. Tetapi ia telah tercebur ke dalam parit yang berair jernih. Beberapa orang yang lain segera telah berloncatan mendekat, sehingga Jangkung tidak sempat memburu orang yang terjatuh di parit itu. Ketika Jangkung kemudian bersiap menghadapi keempat orang yang lain, maka orang yang tercebur ke dalam parit itu pun telah berusaha untuk bangkit. Tetapi ternyata Setra tidak membiarkannya. Ia pun telah meloncat mendekat. Demikian orang itu berdiri, maka Setra telah mengayunkan tangannya. Orang itu belum siap menghadapinya ketika tangan Setra yang terayun itu menghantam keningnya. Sekali lagi orang itu terjatuh. Tidak di parit. Tetapi orang itu telah terlempar ke sawah. Tetapi pukulan Setra tidak sekeras serangan kaki Jangkung. Karena itu, maka orang itu pun segera telah bangkit pula sambil mengumpat-umpat. Dadanya memang terasa sesak sementara keningnya pun terasa agak sakit. Namun ia masih mampu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Setra memang tidak sering berkelahi sejak anak-anak. Tetapi didorong oleh kemarahan dan kesetiaannya kepada keluarga Ki Lurah di Payuda, maka dengan serta-merta ia telah menyerang orang yang berdiri di lumpur itu. Ia pun telah meloncat mendekat. Demikian orang itu berdiri, maka Setra telah mengayunkan tangannya. Orang itu belum siap menghadapinya ketika tangan Setra yang terayun itu menghantam keningnya. Kedudukan Setra memang lebih baik. Ia masih berdiri di pematang, sementara lawannya, kakinya dicengkam oleh lumpur yang agak dalam. Dengan demikian Setra mampu bergerak lebih ringan dari lawannya ketika ia pun kemudian menyerang dengan kakinya. Lawannya terayun ke arah pundaknya. Orang itu berusaha melindungi pundaknya dengan tangannya. Tetapi Setra yang marah itu seakan-akan telah mendapatkan satu tenaga baru. Karena itu,
Maka serangannya itu menjadi demikian kuatnya sehingga tangan yang melindungi pundak orang itu justru terdorong dan menekan pundaknya sendiri. Orang itu memang tidak menjadi kesakitan. Tetapi dorongan itu memang membuat keseimbangannya terguncang. Ternyata Setra sempat pula mempergunakan keadaan itu. Sekali lagi ia menendang ke arah perut. Setra sendiri tidak tahu kekuatan apa yang telah menggerakkan kakinya, sehingga kakinya benar-benar dapat mengenai perut orang itu. Orang itu memang menjadi kesakitan. Ia yang sudah hampir kehilangan keseimbangan benar-benar telah jatuh terduduk. Sementara perutnya merasa mual. Namun Setra tidak sempat berbuat apa-apa lagi. Tiba-tiba ia merasa seseorang menarik bajunya. Demikian Setra berpaling, maka sebuah pukulan yang sangat keras telah mengenai rahangnya, sehingga Setra itu telah terlempar dan tercebur ke sawah berlumpur itu pula. Ketika Setra kemudian berusaha untuk bangkit sambil mengusap rahangnya yang bagaikan retak, maka lawannya yang terjatuh di sawah itu pun telah bangkit pula. Sementara itu, seorang yang lain berdiri sambil bertolak pinggang di pematang. Setra termangu-mangu sejenak. Tetapi ia sudah melihat Jangkung bertempur dengan garangnya melawan ketiga orang yang lain. Ternyata Jangkung memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk melawan ketiga orang itu. Ia sempat berloncatan kian kemari. Sekali ia menyerang, namun ia pun kemudian meloncat mengambil jarak. Tetapi ketiga orang lawannya agaknya juga memiliki bekal untuk bertempur melawannya. Terutama kakak anak muda yang sering mengganggu Riris dan seorang lagi, seorang laki-laki yang agak pendek tetapi bertubuh kuat dengan otot-otot yang menonjol di permukaan kulitnya. Sedangkan anak muda yang sering mengganggu Riris itu pun berusaha untuk menyesuaikan dirinya mengimbangi kedua orang yang lain meskipun ternyata ia adalah orang yang paling lemah di antara mereka. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, Jangkung melawan ketiganya. Namun Jangkung ternyata bukan saja mempergunakan tenaga dan kemampuannya, tetapi ia juga mempergunakan otaknya. Justru karena itu, maka ia melihat lawannya yang paling lemah, sehingga ia telah memusatkan serangan-serangannya kepadanya. Tetapi ternyata kedua orang lawannya yang lain setiap kali selalu berhasil menyelamatkan orang yang paling lemah di antara mereka itu. Beberapa kali Jangkung telah membangunkan kesempatan. Tetapi pada saat-saat terakhir, lawan-lawannya yang lain telah menggagalkannya. Sehingga dengan demikian maka Jangkung masih juga belum berhasil mengurangi jumlah lawannya. Namun Jangkung tidak segera kehilangan akal. Ia masih saja memikirkan kemungkinan itu sebelum lawannya yang lain sempat menjatuhkan Setra. Sementara itu, Setra sengaja membiarkan dirinya berendam di dalam lumpur. Ketika lawannya yang seorang lagi menyerangnya, maka mereka telah berkelahi sambil berendam. Sekali-sekali keduanya jatuh berguling. Ketika kemudian mereka bangkit, maka tubuh mereka telah berlumuran dengan lumpur. Orang yang berdiri di pematang itu menyaksikannya sambil tertawa. Semakin lama semakin keras. Tetapi suara tertawanya telah tertahan ketika ia mendengar kawannya yang agak pendek itu berteriak memanggilnya, "Kita selesaikan anak yang sombong ini." Orang yang berdiri di pematang itu telah meloncati parit dan melangkah mendekati lingkaran pertempuran yang sengit. Sementara ia telah mempercayakan orang yang berlumpur itu kepada seorang di antara mereka. Sebenarnya lah bahwa bagi Setra adalah terlalu sulit untuk dapat mengalahkan lawannya. Sementara lawannya adalah orang yang terbiasa menjelajahi lingkungan kekerasan. Hanya oleh dorongan kemarahan, kesetiaannya kepada keluarga Kilura serta kemauannya untuk ikut melindungi Riri sajalah, maka ia mampu bertahan untuk beberapa lama. Yang kemudian mengalami kesulitan adalah Jangkung. Ketika ia merasa bahwa usahanya untuk mengurangi lawannya hampir berhasil, maka lawannya telah bertambah dengan seorang lagi. Sehingga dengan demikian, maka Jangkung justru menjadi semakin berat kedudukannya, ia harus bertempur melawan 4 orang. 3 di antaranya memiliki kemampuan yang cukup. Bahkan 2 di antaranya adalah orang-orang upahan sebagaimana orang yang berkelahi melawan Setra. Dengan demikian, maka beberapa saat kemudian, Jangkung memang mulai terdesak. Beberapa kali serangan lawannya telah mengenainya. Sementara anak muda yang sering mengganggu Riris itu telah bangkit lagi karena seakan-akan ia selalu mendapat perlindungan dari kakaknya. Jika sebelumnya sekali-sekali Jangkung mampu mengenai lawannya, terutama anak muda yang sering mengganggu Riris itu, bahkan sekali-sekali kakaknya dan orang upahan itu, maka kemudian Jangkunglah yang beberapa kali telah dikenainya. Sulit baginya untuk menghindari serangan-serangan yang datang dari arah yang berbeda-beda, sementara lawan-lawannya adalah orang yang mempunyai pengalaman yang cukup luas. Sekali Jangkung memang masih sempat mengenai orang yang bertubuh agak pendek itu dengan serangan kakinya ke arah dada. Tetapi serangan itu tidak berhasil menjatuhkannya. Orang bertubuh pendek itu memang terdorong beberapa langkah surut. Namun Jangkung tidak sempat memburunya. Serangan yang lain datang dari arah yang berbeda,
sehingga Jangkung harus meloncat menghindar. Tetapi demikian ia berdiri tegak, serangan yang lain pun lelah menerkamnya pula, sehingga semakin lama, keadaannya memang menjadi semakin sulit. Jangkung tidak mampu bergerak melampaui kecepatan keempat orang itu berturutan. Satu atau dua serangan mampu dihindarinya, tetapi serangan-serangan berikutnya terasa sulit untuk diatasinya. Ketika serangan yang tidak dapat dihindarinya menghantam punggungnya, maka Jangkung telah terdorong beberapa langkah maju. Namun sebelum ia sempat memperbaiki keseimbangannya yang terguncang, serangan yang lain telah menyusulnya. Kaki salah seorang lawannya lelah mengenai lengannya, sehingga Jangkung benar-benar telah kehilangan keseimbangannya itu dan jatuh terbanting di tanah. Jangkung berusaha untuk cepat bangku, tetapi ketika ia berhasil meloncat berdiri, maka serangan telah datang pula menghantamnya. Justru di arah dadanya. Jangkung terdorong beberapa langkah surut, ia sama sekali tidak mampu menghindar ketika orang bertubuh pendek itu menangkapnya dari belakang. Kemudian dengan kuatnya ia mendorong Jangkung ke arah anak muda yang sering mengganggu Riris. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Satu kesempatan yang baik sekali. Demikian Jangkung terhuyung-huyung karena dorongan orang bertubuh agak pendek itu, anak muda itu telah mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaganya. Sambil sedikit merendah maka tangan itu telah menghantam perut Jangkung demikian kerasnya. Jangkung tertunduk sambil mengeluh tertahan. Perutnya terasa menjadi mual. Namun ia masih sadar sepenuhnya akan keadaannya. Karena itu, ketika anak muda itu mengangkat kakinya untuk menyerang lambungnya, maka Jangkung justru telah menjatuhkan dirinya. Dengan kuatnya ia menyapu kaki lawannya sehingga lawannya itu telah terbanting jatuh pula. Demikian anak muda itu bangkit, maka Jangkung telah melenting pula dengan satu serangan kaki yang terjulur lurus. Sekali lagi kakinya mengenai lawannya itu. Namun bersamaan dengan itu, sebuah serangan kaki yang keras sekali telah mengenai punggungnya. Sekali lagi ia terdorong maju, hampir menimpa anak muda yang sering mengganggu Riris. Tetapi seorang yang lain meloncat tepat pada waktunya. Dengan garangnya ia menerkam Jangkung, kemudian memukul tengkuknya. Ketika Jangkung hampir terjerembab, maka kakinya telah diangkatnya. Lututnya telah mengenai dahi Jangkung sehingga Jangkung justru terlempar surut. Jangkung kemudian benar-benar kehilangan kesempatan untuk melawan bukan saja 4 orang lawannya, tetapi 5 orang. Setra telah menelungkup di pematang sambil mengerang kesakitan. Satu giginya terlepas sementara perutnya terasa bagaikan teraduk. Kepalanya menjadi pening dan pandangan matanya berkunang-kunang. Setra rasa-rasanya tidak lagi mempunyai kekuatan untuk bangkit betapapun ia mengerahkan segenap sisa tenaganya. Riris yang menyaksikan perkelahian itu, menjadi semakin ketakutan. Sekali-sekali ia menjerit memanggil nama kakaknya. Tetapi ia kemudian memalingkan wajahnya, jika ia melihat kakaknya tidak mampu menghindari serangan yang datang semakin sering. Tetapi Riris memang tidak dapat berbuat apa-apa. Kakaknya telah mengalami kesulitan di hadapan matanya, justru untuk melindunginya. Serangan yang datang menyusul kemudian menjadi semakin sulit untuk dihindarinya. Meskipun sekali-sekali Jangkung masih juga sempat menyerang dan mengenai lawannya, tetapi kesempatan itu semakin lama menjadi semakin tipis. Jangkung kemudian menjadi bagaikan permainan yang dilemparkan oleh seorang di antara lawan-lawannya kepada yang lain. Riris memang sudah menjadi putus asa. Setra tidak juga sempat bangkit. Ketika timbul niat Riris untuk berlari mencari bantuan, maka kakinya rasa-rasanya menjadi lumpuh. Namun dalam pada itu, ketika keadaan Jangkung menjadi semakin gawat, tiba-tiba saja telah terdengar derap kaki kuda. Orang-orang yang sedang menyerang Jangkung bergantian itu pun sempat berpaling. Namun ketika mereka melihat hanya seorang saja yang berkuda mendekat, maka orang-orang itu sama sekali tidak banyak menaruh perhatian. Namun mereka telah menyeret Jangkung menepi untuk memberikan jalan kepada orang berkuda itu untuk lewat. Tetapi orang berkuda itu dari kejauhan telah melihat sesuatu yang tidak wajar terjadi. Karena itu, maka ia pun telah mempercepat lari kudanya. Beberapa langkah dari beberapa orang yang memegangi Jangkung yang menjadi semakin lemah itu, penunggang kuda itu telah menarik kekang kudanya, sehingga kudanya pun telah berhenti. Riris yang ketakutan, yang mengharap bantuan dari siapapun dalam keputusasaannya, tiba-tiba saja berlari mendekati orang berkuda itu sambil menjerit tertahan, "Kakang Barata." Penunggang kuda itu terkejut. Ia pun segera meloncat turun. Namun ketika Riris menjadi semakin dekat, langkahnya telah tertahan. "Kau bukan Kakang Barata," desisnya. Kelima orang yang telah menyekap Jangkung itu pun semula memang menjadi berdebar-debar. Tetapi kemudian mereka pun yakin bahwa orang itu bukan anak muda yang telah mengalahkan mereka di bawah rumpun bambu itu.
Namun tiba-tiba saja orang berkuda yang telah meloncat turun itu bertanya, "Apa yang telah terjadi di sini? Dan apakah kau mengenal Barata? Siapakah kau?" Riris termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun telah menyingkirkan berbagai macam perasaan. Ia ingin mendapat bantuan dari siapapun. "Mereka telah menganiaya kakakku," jawab Riris. "Tetapi kau telah menyebut nama Barata," desis orang itu, "apakah kau mengenalnya?" "Barata adalah kawan ayahku," jawab Riris. "Siapakah ayahmu?" bertanya orang itu. "Ki Lurah Dipayuda," jawab Riris yang sebenarnya menganggap keterangan itu tidak penting. Yang penting adalah persoalan dan kesulitan yang dihadapi kakaknya. Karena itu, maka katanya mengulang, "Orang-orang itu telah menganiaya kakakku." "Bohong," teriak kakak anak muda yang sering mengganggu Riris, "persoalan ini adalah persoalan yang sangat pribadi. Orang-orang ini dengan sengaja telah merusak sawahku. Aku berusaha untuk mencegahnya. Tetapi mereka tidak mau mendengar kata-kataku. Seorang di antara kedua orang yang merusak sawahku itu telah tidak berdaya." Orang berkuda itu memang melihat Setra yang mulai berusaha untuk bangkit betapapun sulitnya. Namun orang berkuda itu pun kemudian berkata, "Jika kau anak Ki Lurah Dipayuda, maka aku berkewajiban untuk membantumu. Aku bukan Barata. Akan tetapi aku kenal baik dengan anak muda itu. Aku adalah Kasada." "Kasada?" Jangkung yang lemah itu tiba-tiba meronta. Demikian tiba-tiba sehingga pegangan orang-orang yang menangkapnya itu terlepas. Dengan sisa tenaganya Jangkung mendekati Kasada sambil berkata, "Ayah sering bercerita tentang kau. Namamu selalu dihubungkan dengan nama Barata." Kasada masih sempat tersenyum meskipun kelima orang itu mulai bergerak. Katanya, "Di mana kau kenal Barata?" "Ketika ia meninggalkan Pajang, ia singgah di rumahku," jawab Jangkung. "Aku sebenarnya juga ingin mengunjungi Ki Lurah Dipayuda. Sudah lama aku tidak bertemu, sehingga rasa-rasanya aku menjadi rindu. Dari beberapa orang aku mendapat ancar-ancar rumahnya, sehingga aku hari ini memerlukan datang mengunjunginya. Namun agaknya di sini aku telah bertemu dengan dua orang anaknya," berkata Kasada, "karena itu, maka biarlah aku ikut bersama kalian. Sudah tentu setelah menyelesaikan persoalan kalian dengan orang-orang ini." "Persetan," geram kakak anak muda yang menginginkan Riris, "kau jangan ikut campur. Mereka juga pernah bertempur melawan Barata," berkata Jangkung tiba-tiba, "tetapi mereka tidak berdaya." "Apa sebenarnya persoalannya?" bertanya Kasada. "Anak itu mengingini adik perempuanku. Tetapi adikku sama sekali tidak menaruh perhatian kepadanya," jawab Jangkung. Kasada tertawa kecil. Katanya, lalu ia mendendam dan melakukan satu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. "Ya," jawab Jangkung. Kasada mengangguk-angguk. Di luar sadarnya ia memandang Riris yang menjadi berpengharapan lagi. Matanya yang membayangkan kemungkinan lain itu menjadi bagaikan bercahaya. Debar jantung Kasada bagaikan menjadi semakin cepat. Bukan karena lima orang itu. Tetapi justru karena Riris segera menundukkan kepalanya ketika ia menyadari, Kasada memandanginya. "Gadis yang cantik," berkata Kasada di dalam hatinya. Namun Kasada itu memang terkejut ketika ia mendengar salah seorang dari kelima orang itu berteriak, "Hi, jangan turut campur jika kau tidak ingin mengalami nasib seperti anak sombong itu." Kasada yang menyadari keadaan sepenuhnya telah mempersiapkan diri. Bahkan dengan sikap yang tenang meyakinkan ia masih mengikatkan kendali kudanya pada batang pohon turi yang banyak tumbuh di pinggir jalan. "Aku ingin menasehatkan kepada kalian," berkata Kasada, "sebaiknya kalian tidak mempergunakan cara yang kasar itu. Seandainya dengan paksa kalian mendapatkan gadis itu, apakah yang sebenarnya kau dapatkan? Tubuhnya. Sama sekali bukan hatinya. Apakah kau sudah puas sekedar mendapatkan tubuhnya itu? Kau tidak usah sesorah di hadapanku. Sekarang, pergilah. Aku akan menyelesaikan persoalanku dengan anak ini," berkata kakak anak muda yang menghendaki Riris itu. Tetapi Kasada justru tertawa. "Cukup," berkata orang itu, "jika kau benar-benar tidak ingin menyelamatkan diri, maka baiklah. Kau akan menyesal sepanjang hidupmu karena kau akan dapat menjadi cacat. Bahkan jika kau keras kepala, maka persoalannya akan melampaui sekedar menjadi cacat." "Sudahlah," berkata Kasada, "aku akan melayani apa yang kalian inginkan." Lalu katanya kepada Jangkung, "Jaga adikmu baik-baik. Kau tentu sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Aku akan mengusir mereka. Jika mereka tidak mau pergi,
biarlah orang lain yang nanti mengangkatnya ke kuburan. Tutup mulutmu, geram orang bertubuh pendek itu, ternyata kau sombong melampaui anak itu. Aku memang berusaha untuk dapat menyombongkan diriku sehingga membuat kalian marah, berkata Kasada, sudah agak lama aku tidak berkelahi. Orang bertubuh pendek itu tidak tahan lagi mendengar kata-kata anak muda yang mengaku bernama Kasada itu. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang. Kasada melihat serangan itu. Tetapi ia memang sudah bersiap menghadapinya. Ia sengaja membuat orang-orang itu marah, karena dengan demikian, maka penalaran mereka akan menjadi kabur. Kasada sama sekali tidak berniat merendahkan orang itu. Tetapi segala sesuatunya dilakukan atas dasar perhitungan, justru karena ia belum mengenal keempat orang itu. Dengan memancing serangan itu, Kasada ingin menjajagi kemampuan mereka. Jika ia dapat mengetahui tataran kemampuan salah seorang di antara mereka, maka Kasada akan dapat mengetahui rata-rata kemampuan mereka meskipun tidak dengan pasti. Namun akan dapat dipergunakannya untuk memperhitungkan langkah-langkah selanjutnya. Karena itu, ketika orang bertubuh pendek itu menyerang, Kasada dengan sengaja tidak menghindar sepenuhnya. Sambil memiringkan tubuhnya, ia menangkis serangan itu. Satu benturan kecil telah terjadi. Namun dengan demikian Kasada dapat menjajagi kekuatan lawannya yang bertubuh pendek itu. Sambil meloncat mundur Kasada mempersiapkan dirinya lebih baik lagi, karena ternyata orang bertubuh pendek itu mempunyai kekuatan yang menurut perhitungan Kasada cukup besar. Jangkung yang kesakitan itu telah bergeser mendekati adiknya. Namun setelah mendapat kesempatan sejenak, serta terasa silirnya angin di bulak panjang itu menyentuh tubuhnya, maka sedikit demi sedikit kekuatan Jangkung telah tumbuh kembali. Bahkan Setra yang hampir pingsan itu pun telah mampu berdiri tegak dan berjalan tertatih-tatih mendekati Jangkung. Tekadnya yang membara untuk ikut melindungi Riris telah membuatnya menjadi seorang yang mempunyai daya tahan yang tinggi. Namun dalam pada itu Jangkung berbisik di telinga Setra, jika Kasada itu mengalami kesulitan, aku harus membantunya. Kau harus menjaga Riris baik-baik. Ya, jawab Setra tegas. Sementara itu, Kasada memang telah mulai bertempur melawan 5 orang sekaligus. Namun Kasada memang benar-benar tangkas. Beberapa saat ia sempat menilai lawan-lawannya. Seperti Jangkung maka ia menganggap anak muda yang telah mengingini Riris itu adalah orang yang paling lemah di antara kelima orang lawannya. Tetapi berbeda dengan Jangkung, maka sasaran Kasada justru bukan orang terlemah. Dengan kekuatannya yang masih segar, Kasada justru telah menyerang orang bertubuh pendek itu di setiap kesempatan. Bahkan ketika ia sempat meloncat melepaskan diri dari serangan lawannya yang lain, maka ia telah memusatkan segenap kemampuannya untuk menyerang orang bertubuh pendek itu. Tetapi orang bertubuh pendek itu melihat serangan Kasada yang meluncur deras. Karena itu, maka ia pun telah bergeser dengan tangkas pula sehingga serangan Kasada tidak berhasil mengenainya. Namun Kasada ternyata tidak ingin melepaskannya. Tiba-tiba saja tubuhnya telah berputar, bertumpu pada sebelah kakinya. Satu serangan yang cepat, mendatar telah menghantam orang bertubuh pendek itu. Begitu cepatnya, kaki Kasada terayun dalam putaran yang tidak terduga. Orang bertubuh pendek itu memang terkejut. Namun pelipisnya tiba-tiba saja bagaikan membentur sebongkah batu padas. Dengan derasnya orang itu terpelanting jatuh. Namun orang itu berusaha untuk dengan cepat bangkit. Ketika kemudian ia berdiri, maka terasa kepalanya menjadi pening. Untuk beberapa saat matanya menjadi berkunang-kunang. Sementara itu, lawan-lawan Kasada yang lain telah menyerang hampir bersamaan. Tetapi dengan tangkas Kasada meloncat mengambil jarak. Ketika seorang yang terdekat memburunya, dengan tiba-tiba Kasada justru menyerangnya. Sehingga dengan demikian, maka telah terjadi benturan yang keras. Namun Kasada yang memang telah dengan sengaja meloncat menyerangnya menjadi lebih mapan. Lawannya itu terdorong beberapa langkah surut. Sementara yang lain telah memburunya pula, sehingga Kasada harus berloncatan menghindar. Namun sekaligus ia pun telah menyerang pula. Pertempuran memang menjadi semakin sengit. Orang bertubuh pendek itu perlahan-lahan telah dapat menguasai dirinya kembali. Namun keningnya masih terasa sangat sakit serta pandangan matanya pun menjadi agak kabur. Jangkung memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Sementara itu, tubuhnya semakin terasa lebih baik. Kekuatannya meskipun belum pulih seutuhnya, namun terasa telah menjadi semakin baik pula. Silirnya angin yang bertiup melintasi bulak panjang itu seakan-akan telah mengipasi tubuhnya dan menyalakan kembali kemampuannya yang hampir padam. Setra pun merasa keadaannya menjadi semakin baik. Bahkan sekali-sekali terdengar ia menggeretakkan gigi.
Hampir sepanjang umurnya ia tidak pernah berkelahi. Namun tiba-tiba saja ia begitu ingin untuk ikut dalam perkelahian itu. Jangkung yang memperhatikan pertempuran itu dengan sungguh-sungguh melihat bahwa belum ada tanda-tanda bahwa pertempuran itu akan berakhir dengan cepat. Kasada masih saja berloncatan di antara kelima orang lawan-lawannya. Sementara itu, Riris justru merasa heran menyaksikan Kasada yang sedang bertempur. Ada beberapa persamaan dengan anak muda yang bernama Barata. Bukan saja pada wajahnya, tetapi juga sikapnya. Riris hampir terpekik ketika ia melihat Kasada yang meluncur dengan kaki menyamping lurus mengarah ke dada anak muda yang sering mengganggunya. Demikian kerasnya, sehingga anak muda itu benar-benar terpelanting dan jatuh berguling justru ke arah Jangkung yang berdiri tegak menjaga adik perempuannya. Tetapi ketika ia melihat anak muda yang sering mengganggu Riris itu tertatih-tatih bangkit berdiri, hatinya yang bergejolak telah tergelitik untuk ikut menyelesaikan pertempuran itu. Apalagi tubuhnya telah terasa menjadi semakin baik. Karena itu, maka ia pun telah berdesis kepada Setra, katanya, "Setra, kau jaga Riris. Aku akan menyelesaikan anak gila ini." "Baik," jawab Setra tegas. "Kakang, Riris memang menjadi cemas untuk ditinggalkan sendiri." "Jangan takut. Aku tidak akan jauh darimu," jawab Jangkung. Karena itu, demikian anak muda yang sering mengganggu Riris itu berdiri tegak, maka Jangkung pun telah mendekatinya sambil berdesis. "Nah, kesempatan seperti inilah yang aku tunggu." Anak muda itu menggeram. Katanya dengan nada berat, "Setan kau. Ternyata kau memang dungu. Kita akan saling menjajagi," berkata Jangkung. "Aku bunuh kau," geram anak muda itu. Namun Jangkung menjawab, "Aku juga dapat berteriak, aku bunuh kau." Anak muda itu pun segera bersiap. Tetapi Jangkung ternyata bergerak cepat. Serangannya telah datang lebih dahulu sehingga anak muda itu harus meloncat menghindar dengan langkah panjang. Namun Jangkung pun dengan cepat memburunya, sehingga keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kasada yang melihat Jangkung telah mampu untuk bertempur lagi dengan baik, telah berteriak, "Bagus. Kau akan dapat menyelesaikannya. Biarlah aku mengurus yang lain." "Tutup mulutmu," teriak kakak anak muda yang bertempur melawan Jangkung itu, "kalian akan menyesal nanti." Tetapi kata-katanya telah terputus. Kasada telah meloncat menyerangnya. Meskipun orang itu berusaha menghindar, namun tangan Kasada sempat menggapai pundaknya. Orang itu terdorong surut dan terputar setengah lingkaran. Sementara itu, Kasada yang akan memburunya harus mengurungkan niatnya, karena lawannya yang lain telah lebih dahulu menyerangnya. Karena itu, maka Kasada harus menghindarinya. Beberapa kali ia harus berloncatan karena 3 orang yang menyerangnya bersama-sama. Namun dalam pada itu, Kasada terkejut ketika ia sempat melihat seorang lawannya yang ternyata lebih memperhatikan Jangkung daripada dirinya. Kakak anak muda yang sering mengganggu Riris itu setelah berhasil memperbaiki keadaan dirinya ternyata tidak lagi bertempur bersama dengan ketiga orang yang lain melawan Kasada. Tetapi orang itu telah bergabung dengan adiknya melawan Jangkung. Tetapi Jangkung sama sekali tidak berdesah. Ia telah bertempur melawan 5 orang sekaligus meskipun hampir saja ia dibantai oleh mereka jika Kasada tidak datang. Namun melawan kedua orang itu, Jangkung masih merasa akan dapat bertahan. Demikianlah, sejenak kemudian, maka telah terjadi 2 lingkaran pertempuran di tengah-tengah bulak panjang itu. Kasada melawan 3 orang dan Jangkung melawan 2 orang. Namun dalam pada itu, Kasada yang memiliki ilmu yang cukup tinggi itu segera mendapat kesempatan untuk mengembangkan ilmunya. Karena itu, maka ia pun segera mulai menekan ketiga orang lawannya. Meskipun 2 di antara mereka adalah orang-orang upahan, namun Kasada sama sekali tidak mendapat banyak kesulitan. Bahkan beberapa saat kemudian, serangan-serangan Kasada menjadi semakin sering dapat mengenai sasarannya. Seorang di antara lawannya, tiba-tiba saja telah dikenai serangan tumit Kasada. Demikian kerasnya sehingga orang itu terdorong jatuh. Meskipun ia masih berusaha untuk bangkit berdiri, tetapi nafasnya yang sudah terengah-engah itu rasa-rasanya menjadi sesak. Namun dalam pada itu, Jangkung yang baru saja bangkit, ternyata dengan cepat mulai diganggu lagi oleh kesulitan di dalam dirinya. Meskipun demikian, ternyata Jangkung masih mampu bertahan terhadap kedua orang lawannya. Bahkan sekali-sekali Jangkung berhasil mendesak anak muda yang sering mengganggu Riris sekaligus menghindari serangan-serangan kakaknya. Bersambung ke episode 156. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.